Halo semua, perkenalkan namaku Adit. Pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan penjelasan ya mengenai tugasku, yaitu tantangan penerapan manajemen dan smart ASN di lingkungan kerja. Yang pertama, mengapa manajemen dan smart ASN itu penting? Jadi manajemen dan smart ASN itu penting karena keduanya tuh bekerja secara sinergis ya dalam mewujudkan smart governance, pemerintah yang modern, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya di era digital sekarang. Nah, dari yang aku lakukan tuh pertama-tama aku melakukan identifikasi ya mengenai isu-isu yang ada di lingkungan kerja. Nah, yang aku temukan pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses data. Jadi di kantor di Kementerian PU tuh kebanyakan masih ada keterbatasan ya dalam hal infrastruktur teknologi seperti sistem jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta prasarana dan sarana lainnya yang belum sepenuhnya tuh mendukung digitalisasi di era sekarang ini. Yang kedua ada kurangnya kolaborasi dan sinkronisasi antar unit kerja. Jadi unit-unit kerja di Kementerian PU tuh kebanyakan tuh bekerja dalam tim-tim ya, yang antar bagiannya tuh kurang komunikasi yang efektif lah, sehingga tuh data-datanya tuh biasanya tuh saling terpisah dan untuk data bersama tuh kurang efisien. Terkadang keputusan yang memerlukan input dari berbagai tim juga menjadi terganggu ya karena hal ini, karena datanya tuh tidak sinkron. Nah, ini ada contoh-contoh penyimpanan datanya ya. Yang ketiga tuh ada kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan disiplin. Jadi keterbatasan keterampilan pegawai dan kurangnya kedisiplinan pegawai itu sangat berpengaruh ya untuk dalam menghambat implementasi smart government ini. Banyak pegawai PU tuh yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam teknologi informasi, manajemen data, dan penggunaan sistem berbasis digital. Selain itu tuh rendahnya kedisiplinan juga memperburuk kondisi ini. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi ada surat panggilan mengenai ketidakdisiplinan dari penerapan absensi ya di Bravo. Yang kedua, setelah dari isu-isu tadi itu kita lakukan penapisan ya dengan menggunakan metode USG. Nah, dari penapisan itu yang aku pilih itu dengan skor tertinggi ada kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan disiplin. Nah, setelah dari tapis tadi itu kita lakukan analisis menggunakan Fishbone diagram, di mana untuk analisisnya yang aku lakukan saat itu menggunakan parameter ada manusia, proses, lingkungan, serta teknologi. Nah, selanjutnya setelah dari Fishbone diagram tadi itu, setelah dilakukan analisis, aku temukan beberapa solusi untuk penyelesaian dari masalah-masalah tadi ya sesuai parameter-parameternya. Yang pertama ada pelatihan berkelanjutan dan pengawasan kedisiplinan, lalu ada proses pengawasan dan pelatihan efektif, yang ketiga ada dukungan dari atasan dan budaya organisasi, yang keempat ada peningkatan infrastruktur prasarana dan sarana. Nah, lalu dari solusi tadi aku lakukan evaluasi pemilihan solusi ya menggunakan metode scoring. Nah, dan solusi yang terbaik itu ada di pelatihan berkelanjutan dan pengawasan kedisiplinan karena memiliki skor yang tertinggi 12. Karena ini dianggap sebagai solusi terbaik karena masalah ini tuh menjadi halangan utama ya bagi keberhasilan terwujudnya smart government. Nah, sehingga tuh memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan organisasi kedepannya dan cukup layak untuk diterapkan ya karena waktu dan sumber dayanya tuh masih bisa disediakan. Sekian dari saya, kurang